warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Praktek korupsi masih terus berjalan di Indonesia, bahkan menjadi salah satu negara yang paling tinggi tingkat korupsinya di dunia. Itu bukanlah penghargaan, melainkan permasalahan bagi kita rakyat Indonesia. Permasalahan yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia ini. Korupsi telah membuat rakyat kesulitan. Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi. Karena korupsi merupakan suatu pelanggaran berat yang melanggar peraturan undang-undang. Para koruptor yang masih berlanjut membuat rakyat Indonesia terabaikan. Pencegahan korupsi telah dicantumkan salah satunya pada pasal 164 nomor 6, 7, dan 8 yang dimana pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa tersangka korupsi tidak boleh menjabat kembali ketika masa hukumannya selesai. Setiap peraturan undang-undang yang mencegah untuk terjadinya korupsi tetap dijalankan, harus diimplementasikan sehingga korupsi dapat dikurangi di Indonesia ini. Masa depan rakyat Indonesia ini harus diperhatikan agar Indonesia dapat maju dan sejahtera. Maka dari itu, para koruptor ini harus diatasi sesegera mungkin. Kita perlu mengawasi dan mencegah perilaku yang akan menanamkan perilaku korupsi. Jauhi korupsi, jauhi ketidakadilan, jauhi perilaku yang dapat merugikan orang lain, tanamkan karakter yang baik dan pendidikan yang baik pada diri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Pada saat ini, korupsi di Indonesia masih saja belum dapat diatasi. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Hal ini menandakan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesejahteraan dan masih terdapatnya sifat serakah yang terpendam, khususnya bagi para pejabat. Selain itu juga masih terdapat kekurangan dalam segi keamanan dan pencegahan yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga orang-orang mudah dalam melakukan korupsi. Salah satu contoh bukti permasalahan korupsi yang ada pada akhir-akhir ini dikutip dalam newsdetik.com, yaitu korupsi yang melibatkan 4 orang dengan pengadaan 1.800 komputer UNBK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Banten. Total pengadaan UNBK ini pada tahun 2018 totalnya sekitar 25 miliar. Dengan total kerugian yang didapat oleh negara sebanyak 8,9 miliar. Laporan ini diumumkan pada tanggal 4 April tahun 2022. Kemudian kasus korupsi yang kedua adalah pemotongan bantuan langsung tunai jenis bantuan produktif usaha mikro yang dilakukan oleh koordinator penerima bantuan, yaitu warga desa Dasri, Kecamatan Tegalsari. Kasus korupsi ini terjadi di Kejari, Banyuwangi. Dalih pemotongan tersebut adalah karena adanya biaya administrasi dan juga biaya pengurusan dengan potongan sampai kira-kira 300 sampai 400 ribu rupiah. Kasus ini dilaporkan dan diumumkan pada laman web newsdetik.com pada tanggal 2 April tahun 2022. Tentunya korupsi ini berdampak buruk bagi kita. Maka kita harus menjauhi korupsi ini. Hal yang dapat kita lakukan yang pertama adalah memperkuat karakter baik pada diri sendiri terlebih dahulu, supaya dapat membiasakan hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari perbuatan korupsi. Hal ini juga dapat dimulai dari hal terkecil. Kemudian setelah itu kita dapat memberikan pemahaman dan pandangan terkait permasalahan korupsi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan paham apa itu korupsi dan apa dampaknya bagi kita. Kemudian kita juga dapat ikut mengawasi dan melaporkan apabila ada yang berbuat korupsi kepada pihak atau lembaga penegak hukum, sehingga kita dapat membantu dan mencegah korupsi yang terjadi di lingkungan kita.
Kita harus selangkah lebih maju untuk mengatasi dan mencegah korupsi, dimulai dari diri kita sendiri dan menyebarkannya ke masyarakat agar dapat menjauhi korupsi. Solusi yang ada dari permasalahan korupsi yang ada di Indonesia ini yaitu dapat dengan cara represif dan juga preventif. Cara represif ialah cara yang dilakukan setelah terjadinya korupsi, sehingga cara ini ialah cara yang diberikan dengan sanksi hukuman. Kemudian juga ada cara preventif. Hal ini termasuk permasalahan yang ditanggulangi hukum pidana oleh lembaga. Meski cara preventif bukan termasuk ke tugas aparat penegak hukum, karena preventif ialah cara upaya untuk pencegahan korupsi terjadi. Namun hal ini tercantum pada tugas KPK, yaitu Direktorat Pendidikan dan Layanan Publik. Kemudian membentuk lembaga anti korupsi. Salah satunya adalah KPK, lembaga pendidikan, lembaga swadaya, dan media. Kemudian juga bagi para pejabat wajib melaporkan kekayaannya sebelum, sesaat, dan sesudah menjabat. Kemudian juga memberikan sarana kepada masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi yang ada. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau bukan yang telah dipercayakan oleh sebagian orang. Korupsi merupakan hal yang dapat merugikan bagi kita semua. Korupsi hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Oleh karena itu, korupsi merupakan perbuatan yang jelek dan berdampak negatif bagi orang banyak. Kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai anti korupsi pada diri kita, dan juga menebarkan penanaman nilai-nilai ini kepada khalayak umum, sehingga kita dapat menyadarkan diri kita dan juga orang lain agar kita harus menjauhi perilaku korupsi yang dapat merugikan orang banyak. Marilah kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi ini pada diri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.